Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya izin perkenalkan diri, Pak. Perkenalkan, nama saya Bagas Jundarto dengan NIM 114230055 dari kelas Darulin TLB. Di sini saya akan menjelaskan mengenai review artikel yang telah kami satu kelompok lakukan. Jadi untuk artikel yang pertama mengenai analisis karakteristik gelombang dan pasang surut pada daerah Pantai Paal, Kecamatan Likupang, Timur Kabupaten Minahasa Utara. Dengan latar belakangnya yaitu proses mundurnya garis pantai dari kedudukan semula, antara lain yang disebabkan oleh gelombang dan arus, serta tidak adanya keseimbangan sedimen yang masuk dan yang keluar. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui karakteristik gelombang dan mendapatkan besaran jenis pasang surut menggunakan metode Admiralty serta melakukan elevasi muka air laut di Pantai Paal. Untuk hasilnya diperoleh hasil setelah perhitungan didapatkan nilai surut F sebesar 0,1336 yang termasuk pada tipe pasang surut harian ganda. Untuk hubungan untuk penataan ruang yaitu digunakan untuk data yang dihasilkan digunakan untuk membantu merencanakan lokasi pelabuhan dan infrastruktur lainnya dengan aman serta mengelola sedimentasi yang bisa mengganggu aktivitas kapal. Hasil identifikasi menjadi pasal peraturan yaitu dengan metode memahami pola pasang surut, pengelolaan sedimentasi dapat dilakukan lebih efektif sehingga aktivitas kapal tidak terganggu. Hal ini berkaitan dengan peraturan pemerintah nomor 26 tahun 2008 mengenai rancangan tata ruang wilayah nasional yang menekankan pentingnya pengelolaan sumber daya pesisir. Kemudian untuk jurnal yang kedua dengan judul elevasi muka air Pantai Geseng Gunung Kidul DIY. Dan untuk latar belakangnya digunakan untuk keperluan perencanaan jalur pelayaran, perencanaan pembangunan pelabuhan, dan analisis rekayasa pantai dan prediksi. Tujuannya yaitu untuk mengkaji karakteristik tipe pasang surutnya melalui analisa komponen harmonik pasang surutnya yang berguna dalam berbagai keperluan seperti penentuan jalur transportasi laut khususnya, dan juga perencanaan pembangunan bangunan pantai. Hasil dari jurnalnya itu komponen harmonik pasang surut diperoleh menggunakan dua metode analisis yaitu Admiralty dan least square. Masing-masing metode menggunakan nilai bilangan Formosa yang berbeda namun masih dalam satu tipe yang sama. Untuk metode Admiralty cocok digunakan untuk perencanaan dalam jangka pendek, sedangkan untuk metode least square cocok dengan untuk periode panjang. Kemudian untuk hubungan dengan penataan ruang seperti tadi Admiralty itu cocok untuk penataan ruang dengan jangka waktu yang pendek, sedangkan untuk least square itu cocok untuk jangka panjang. Kemudian untuk hasil identifikasi menjadi pasal peraturan yaitu sejalan dengan UU nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana yang mengharuskan adanya langkah-langkah pencegahan berbasis data. Untuk jurnal yang ketiga tentang peran serta masyarakat dalam pelestarian terumbu karang di pantai pesisir pantai Kabupaten Gunung Kidul. Latar belakangnya yaitu untuk mengidentifikasi rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian terumbu yang menjadi masalah utama yang perlu diatasi. Tujuannya yaitu untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan kurangnya partisipasi masyarakat dalam pelestarian terumbu
karang di Kabupaten Gunung Kidul. Hasil dari jurnalnya tadi yaitu rendahnya kesadaran masyarakat akibat tingkat pendidikan dan ekonomi yang rendah, sehingga masyarakat kurang menyadari pentingnya pelestarian terumbu karang. Hubungan dengan penataan ruang lingkungan yaitu pengelolaan tata ruang khususnya di wilayah pesisir perlu mempertimbangkan keberlanjutan ekosistem terumbu karang. Kemudian untuk hasil identifikasinya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengenai perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang menekankan pentingnya penyusunan kebijakan berbasis lingkungan dalam setiap rencana pembangunan. Untuk jurnal keempat yang berjudul Potensi Ekosistem Terumbu Karang untuk pengembangan ekowisata di Pulau Sintok, Taman Nasional Karimun Jawa. Yang latar belakangnya yaitu menganalisis bagaimana cara supaya wilayah Taman Nasional Karimun Jawa di Pulau Sintok ini memiliki potensi ekowisata terumbu karang yang tinggi. Untuk tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui kondisi biofisik ekosistem terumbu karang sebagai pengembangan ekowisata bahari, serta untuk mengetahui strategi pengembangan ekowisata di wilayah Pulau Sintok, Taman Nasional Karimun Jawa. Hasil dari jurnalnya diperoleh yaitu ekosistem terumbu karang di Pulau Sintok memiliki potensi besar untuk pengembangan ekowisata, khususnya ekowisata selam. Strategi pengelolaan yang direkomendasikan mencakup pemanfaatan ekowisata yang optimal, langkah konservasi, pengembangan infrastruktur, dan mooring buoy, edukasi pada masyarakat, dan penegakan hukum. Dengan pendekatan berkelanjutan, Pulau Sintok memiliki potensi yang sangat besar sebagai destinasi ekowisata yang mendukung konservasi dan pemberdayaan masyarakat lokal. Hubungan dengan penataan ruang yaitu bersinergi antara perencanaan tata ruang, pengelolaan ekowisata, dan pelestarian pengelolaan ekowisata. Dan pelestarian lingkungan menjadi kunci utama untuk mendukung pembangunan ekonomi yang dapat menjaga kelestarian Pulau Sintok sebagai bagian dari Taman Nasional Karimun Jawa. Dari hasil identifikasi menjadi pasal peraturan yaitu pengelolaan kawasan pesisir harus mencakup RZUI P3K yang menjadi acuan dalam implementasi pengelolaan ruang. Hal ini juga harus sesuai dengan ketentuan dalam UU Nomor 1 Tahun 2014. Untuk jurnal yang kelima yaitu berjudul Sustainable Development Goals, kebijakan berwawasan lingkungan guna menjaga ketahanan lingkungan di Kabupaten Bantul. Untuk latar belakang penelitiannya yang dilakukan yaitu menyadari bahwa pentingnya mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan untuk menghindari degradasi lingkungan dan kerusakan ekosistem. Untuk tujuannya ada 3 yaitu untuk memahami keanekaragaman hayati, untuk menganalisis kebijakan, dan menentukan langkah-langkah dalam konservasi. Hasil dari penelitiannya yaitu dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengumpulkan data lalu melalui wawancara online dan pejabat dinas lingkungan, pencarian situs web resmi dinas lingkungan, serta literatur penelitian dan media online. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Bantul telah menerapkan konsep pembangunan berkelanjutan dalam mengelola keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistemnya. Hubungannya dengan penataan ruang yaitu penataan ruang
yang berkelanjutan dapat membantu menjaga ketahanan lingkungan dan keanekaragaman hayati, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Untuk hasil identifikasi menjadi pasal peraturannya yaitu sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, di mana UU ini menekankan pentingnya pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan dan partisipatif. Penataan ruang yang baik harus mempertimbangkan daya dukung lingkungan dan melibatkan masyarakat dalam perencanaannya. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.